semuanya. Sejarah seringkali kita kenal hanya dari satu sisi saja. Namun, hari ini kita akan melihat bagaimana sosok Raden Ajeng Kartini yang tidak hanya mengguncang pingitan di Jepara, namun juga menjadi pusat perhatian di jantung negara Belanda, yakni di Amsterdam. Nah, kali ini saya akan membedah sebuah laporan dokumenter mengenai sebuah ceramah yang menggugah masyarakat Eropa pada awal abad ke-20. Mari kita telusuri bagaimana suara Kartini bergema melintasi samudra. Nah, di sini dapat kita lihat sebuah cuplikan arsip kolonial yang dimana judulnya adalah Het Leven en Streven van Raden Ajeng Kartini, atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah kehidupan dan cita-cita Raden Ajeng Kartini. Dalam laporan ini mendokumentasikan sebuah ceramah yang luar biasa yang dibawakan oleh Nyonya H.G. de Boy-Boissevain. Nah, perhatikan pada paragraf pertama yang ada di dokumen ini. Ada detail yang menarik di mana terdapat minat masyarakat Amsterdam yang sangat luar biasa, sehingga aula di Nutsgebouw tidak lagi muat. Bayangkan, orang-orang Belanda kelas atas berbondong-bondong dan berpindah ke gedung Gebouw van de Werkendenstaan hanya untuk mendengarkan kisah seorang perempuan Jawa. Laporan itu mencatat bahwa acara tersebut dibuka secara resmi oleh mantan Gubernur Jenderal J.B. van Heuts. Dalam teks ini disebutkan juga adanya perjuangan Mr. Abendanon yang sempat terhambat karena penolakan para bupati di Jawa, hingga akhirnya muncullah inisiatif dari Mr. Konrad Theodor van Deventer untuk mendirikan Kartini Fonds atau Yayasan Dana Kartini yang menjadi tonggak berdirinya sekolah-sekolah Kartini di kemudian hari. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling krusial, yakni kritik sumber. Sebagai pembelajar sejarah, kita tentunya tidak boleh menelan sebuah dokumen secara mentah-mentah. Nah, kita harus melihat apa yang tertulis di antara baris-baris kalimatnya. Nah, pertama, mari kita membedah sosok pembicaranya, yaitu Nyonya de Boy. Dalam teks dikatakan bahwa ia berbicara dengan cara yang sederhana dan sepenuh hati. Ia menyusun pojok Kartini di pameran De Vrouw. Ini menunjukkan bahwa adanya simpati emosional yang tulus dari kalangan perempuan Belanda terhadap nasib perempuan pribumi pada saat itu. Namun, perhatikan kalimat penutup yang diucapkan oleh Tuan de Haaf de Vries, Ketua Departemen Amsterdam, di mana ia mengatakan bahwa tugas Belanda adalah mengangkat derajat perempuan pribumi agar mereka menjadi onze bondgenoten zullen worden bij de handhaving van het Nederlands gezag. Artinya, agar mereka menjadi sekutu kita dalam mempertahankan kekuasaan Belanda. Nah, disinilah letak ambivalensinya, di mana di satu sisi ada gerakan kemanusiaan, di sisi lain ada kepentingan
politik etis. Pendidikan bagi perempuan pribumi tentunya tidak hanya dilihat sebagai pembebasan manusia, tetapi juga sebagai strategi politik agar kaum elit pribumi di masa depan merasa berhutang budi dan tetap setia pada bendera kerajaan Belanda. Sejarah seringkali memiliki dua wajah, yaitu kemanusiaan dan kepentingan kekuasaan yang berkelindan. Lantas, apa maknanya bagi kita di abad ke-21 ini? Arsip ini menegaskan bahwa Kartini adalah diplomat budaya pertama di Indonesia. Tanpa paspor, tanpa jabatan resmi, ia berhasil menembus ruang-ruang diskusi intelektual di Eropa hanya melalui kekuatan penanya. Signifikansi dokumen ini memberitahu kita bahwa perjuangan Kartini diakui secara internasional bahkan sebelum Indonesia merdeka. Namun, dokumen ini juga menjadi pengingat agar kita tetap kritis terhadap narasi sejarah. Kita harus terus bertanya, siapa yang menulis narasinya? Dan untuk kepentingan apa? Kartini bukan sekedar simbol kebaya setahun sekali. Ia adalah simbol keberanian berpikir yang mampu melampaui batasan ras, bangsa, dan sekat-sekat kolonial.